Di dalam kitab suci Al-Quran, ternyata terdapat nama surat yang unik yaitu surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Namun, tahukah kalian apa misteri di balik kisah sapi betina tersebut? Mari kita simak kisah dan sejarahnya. Perlu diketahui, bahwa Al-Baqarah adalah surat kedua yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, yang memiliki 286 ayat, memiliki 6.221 kata, dan memiliki 25.500 huruf. Hal tersebut lantas menjadikan Al-Baqarah sebagai surat terpanjang di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Baqarah sendiri memiliki arti sapi betina. Kisah sapi betina dalam surat Al-Baqarah ini berlatar belakang di masa dakwahnya Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Dikisahkan, dahulu ada orang yang sangat kaya raya dari kalangan kaum Bani Israel. Namun, orang ini sudah berusia tua dan tidak memiliki anak. Artinya, ketika ia meninggal dunia, maka nantinya tidak ada ahli waris yang berasal dari darah keturunannya. Maka, yang akan menjadi ahli waris atas hartanya kelak adalah saudara-saudaranya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan siapa nama laki-laki tua ini, namun berdasarkan pendapat para ahli sejarah, namanya adalah Syamun. Ketika itu, ada salah satu dari saudara sepupunya yang bernama Uhaihah sengaja menunggu agar kematian cepat datang kepada Syamun. Hal ini supaya ia bisa cepat mendapatkan harta warisannya. Uhaihah memang menunggu warisannya karena ia adalah orang yang fakir. Ketika itu, keluarga Uhaihah hidup dalam kemiskinan. Ia sudah bertahun-tahun menunggu tapi ternyata maut tidak juga menjemput Syamun. Akhirnya atas godaan dari setan, terbesitlah suatu rencana di hati Uhaihah untuk membunuh saudara sepupunya ini. Kemudian, tibalah hari di mana Uhaihah akan melakukan aksi bejatnya ini. Ia lantas menghabisi nyawa Syamun. Lalu untuk menutupi kesalahannya, Uhaihah lantas membawa jasad Syamun ke pinggir kota. Tujuannya adalah agar orang-orang di antara dua kota itu saling menuduh satu sama lain. Jasad Syamun lantas diletakkan di antara dua kabilah di wilayah Bani Israel. Ketika waktu pagi tiba, jasad Syamun lantas ditemukan oleh seorang warga yang ada di daerah itu. Maka saat itu, ia kemudian mengenali jasad manusia yang bernama Syamun itu. Lalu, ia pergi kepada saudara sepupunya untuk memberitahukan atas kejadian tersebut. Orang ini berlari ke rumah Uhaihah kemudian mengabarkan bahwa Syamun ditemukan tewas di perbatasan. Agar tidak dicurigai, Uhaihah pura-pura terkejut dan dia menangis dengan kerasnya. Selain berpura-pura sedih, Uhaihah juga menuduh bahwa penduduk kota sebelah yang telah membunuhnya. Ketika itu Uhaihah juga menyeru kepada masyarakatnya untuk berbondong-bondong mendatangi penduduk kota sebelah untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Mengetahui bahwa kota sebelah akan diserang oleh penduduk Uhaihah, maka mereka lantas bersiap untuk berperang. Akhirnya, ketika itu kedua kabilah semakin memanas dan mereka saling menuduh satu sama lain. Ketika konflik sudah mau dimulainya peperangan, tiba-tiba datang seorang kakek yang berusaha meredam emosi kedua kabilah ini. Kakek itu berkata, "Saudara-saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai diri kalian. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang Rasul, mengapa kita tidak pergi menemui Nabi Musa alaihissalam untuk menanyakan keadilan akan tragedi ini?" Akhirnya, kedua kabilah ini beramai-ramai mengunjungi Nabi Musa alaihissalam. Mereka lalu menceritakan kronologi tragedi itu kepada Nabi Musa. Mendapati keluhan mereka, Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk untuk mengetahui siapa pembunuh Syamun. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi betina. Hal ini sebagaimana tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Setelah Nabi Musa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian memerintahkan kepada para kabilah untuk menyembelih seekor sapi berjenis kelamin betina. Mendengar perintah aneh ini, orang-orang dari kabilah lantas menjadi heran dan bingung. Dalam benak mereka berkata, apa hubungannya orang mati dengan perintah menyembelih sapi? Dalam kejadian ini juga timbul pertanyaan kenapa harus sapi. Padahal, di dalam hati orang Bani Israel ketika itu masih menuhankan sapi sama halnya seperti Samiri. Setelah diperintahkan untuk mencari sapi betina oleh Nabi Musa, orang-orang Bani Israel bukannya langsung mencari sapi malah banyak bertanya seperti menanyakan mau sapi seperti apa, dan mau sapi yang warna apa. Ketika Nabi Musa mendengar banyak pertanyaan dari mereka tentang sapi, Nabi Musa lantas memberikan ciri-ciri yang sulit yang terdapat pada sapi yang harus mereka cari. Carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan terlalu muda, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Setelah itu,
Orang-orang Bani Israel kemudian masih juga bertanya dan meminta agar Nabi Musa berdoa kembali dan menanyakan mau seperti apa warna sapinya. Setelah mendapat petunjuk, Nabi Musa lantas berkata, carilah sapi betina berwarna kuning pekat yang tak ada warna lain kecuali kuning di seluruh tubuhnya. Kemudian, penduduk Bani Israel lantas menyebar dan mencari sapi yang dimaksud. Di sisi lain, pada zaman tersebut hiduplah seorang keluarga miskin. Sebelum meninggal dunia, ayahnya menginjakkan seluruh hartanya dan hanya disisakan seekor anak sapi betina untuk anak dan istrinya. Ketika anak ini tumbuh dewasa, ia sangat saleh dan berbakti kepada ibunya. Setiap hari anak ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan kemudian dijualnya di pasar. Lalu, dari hasil jualan itu ia membeli makanan untuk dirinya dan ibunya. Pekerjaan ini terus dia lakukan setiap hari untuk menyambung hidup dirinya dan ibunya. Pada suatu hari, ibunya berkata bahwa ayahnya dahulu telah mewariskan seekor anak sapi betina untuknya. Sapi itu ditinggalkan di hutan. Maka, sang ibu meminta anaknya tersebut untuk pergi ke sana dan mengambil hak atas sapi betina tersebut. Pemuda itu pun kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan. Ia kemudian berhasil menemukan dan mendapatkan sapi warisan ayahnya itu. Lalu, sapi itu lantas dibawa ke rumah untuk diberitahukan kepada ibunya. Ibunya kemudian berkata, sesungguhnya engkau adalah orang fakir dan tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari, sedang di malam hari melakukan qiyamul lail. Oleh karena itu, pergilah dan jual sapi itu di pasar dengan harga 3 dinar. Setelah mendapat perintah dari ibu, pemuda itu kemudian pergi ke pasar untuk menjualnya. Ketika sedang menunggu, datanglah seorang laki-laki. Di sini Allah sedang memuji hambanya yang soleh ini dalam menjalankan tugas dari ibunya. Saat itu Allah utus seorang malaikat yang merubah bentuk menjadi sosok seorang laki-laki. Laki-laki itu berkata kepada pemuda penjual sapi itu, wahai anak muda, engkau jual sapi itu berapa? Pemuda itu menjawab, aku menjualnya dengan harga 3 dinar, dengan catatan ibuku meridoinya. Laki-laki itu kemudian berkata, bahwa ia ingin membeli sapi itu 6 dinar tapi dia jangan meminta persetujuan pada ibunya. Namun pemuda itu berkata, seandainya diberikan emas sebesar sapi, dirinya tidak akan memberikannya kecuali dengan ridho ibunya. Setelah itu, pemuda itu pun lalu pulang dan menceritakan tentang harga sapi itu kepada ibunya. Lalu, sang ibu berkata agar sapi itu dijual dengan harga 6 dinar. Pemuda itu kembali ke pasar dan menemui malaikat yang menyamar jadi pembeli tadi. Ia berkata, bahwa ibunya menyuruhnya menjual sapi dengan harga 6 dinar, di mana tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Laki-laki itu kemudian berkata, bahwa dia akan membeli sapi itu seharga 12 dinar, di mana pemuda itu bisa ambil 6 dinar sedangkan sisanya bisa berikan kepada ibunya tanpa perlu ibunya diberitahu. Namun, pemuda itu menolak tawaran itu. Ia kemudian kembali pulang untuk menceritakan harga sapi itu pada ibunya. Ibunya lantas berkata, sungguh orang yang mendatangimu itu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang diutus Allah untuk mengujimu. Jika ia datang lagi, katakanlah padanya, apakah engkau memerintah kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Pemuda itu kemudian berangkat lagi ke pasar dan dia pun bertemu dengan malaikat yang menyamar tersebut. Pemuda itu lantas menyampaikan pesan dari ibunya. Mendengar pesan si pemuda, laki-laki itu lantas berkata, jangan jual sapi ini sampai datang suatu hari nanti, di mana akan ada orang yang membelinya atas perintah Nabi Musa bin Imran. Kemudian, baru jualah sapi ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini. Setelah itu, pemuda itu kemudian pulang dan tak jadi menjual sapi di pasar. Dan benar saja, pada suatu hari ada orang dari Bani Israel yang datang kepadanya atas perintah Nabi Musa alaihissalam. Maka pemuda itu berkata, bahwa ia hanya mau menjual sapi betina warisan ayahnya dengan harga emas seberat bobot sapi ini. Orang kaum Bani Israel itu pun lantas terkejut mendengar harga yang ditawarkan. Akhirnya, mereka patungan mengumpulkan emas dan dibelilah sapi betina itu dengan harga seberat bobotnya. Kemudian, dibawalah sapi itu kepada Nabi Musa untuk kemudian disembelih. Lalu, Nabi Musa mengambil bagian paha sapi itu dan memukulkannya ke jasad Syamun. Atas izin Allah, jasad yang sudah meninggal itu tiba-tiba bisa bangun dari kematiannya. Lalu, Nabi Musa berkata kepada jasad Syamun dan menanyakan siapa di antara mereka yang membunuhnya. Dengan isyarat, tangan jasad Syamun lantas menunjuk pada seseorang bernama Uhaihah. Setelah itu Syamun lantas kembali meninggal lagi. Akhirnya, diketahuilah siapa pelaku yang telah menghabisi nyawa Syamun. Setelah itu, Uhaihah lantas ditangkap dan diberi hukuman atas perbuatannya. Dalam kisah lain disampaikan, bahwa pemuda soleh yang tiba-tiba kaya raya itu lantas menikah dengan istri dari almarhum Syamun yang juga kaya raya. Begitulah akhir kisah bahagia dari sosok pemuda yang awalnya miskin namun sangat solih,
taat, dan sangat berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.